Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwartanti dari kelas Ekonomi Syariah dengan NIM 4011802770. Di sini saya akan mempresentasikan tentang leasing. Yang pertama yaitu di sini ada pengertian dari leasing. Leasing atau yang lebih sering disebut dengan sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala yang disertai hak pilih ataupun opsi untuk membeli barang modal yang bersangkutan berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Yang selanjutnya, sebelum mengenal lebih jauh tentang leasing, kita harus tahu istilah dalam leasing. Yang pertama adalah lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing yang memberi pinjaman kepada nasabah. Di sini yang kedua ada lease. Di sini lease adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing. Dan yang ketiga ada supplier. Nah, supplier ini adalah penyedia barang yang akan disewakan antara lessor dan juga lease. Nah, di sisi supplier ini dia juga bisa bertindak sebagai lessor. Yang selanjutnya yaitu macam-macam leasing. Yang pertama ada sewa operasi atau operating lease. Sewa ini itu menyediakan dua fasilitas, yaitu pembiayaan dan pemeliharaan. Pihak lessor selain menyediakan fasilitas pembiayaan, diharuskan juga memelihara dan merawat aktiva tetap yang disewakan. Biaya pemeliharaan aktiva sering sudah dimasukkan dalam pembiayaan lease. Nah, karakteristik dari operating lease ini adalah bahwa aktiva yang di-lease itu tidak diamortisasi secara penuh. Dengan kata lain, pembayaran lease itu tidak cukup untuk menutup seluruh nilai aktiva. Yang kedua ada financial of capital lease atau lease keuangan atau modal. Sewa ini itu perusahaan yang memiliki tanah, bangunan, dan peralatan pabrik itu menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain sekaligus menyewa kembali aktiva tersebut dalam periode tertentu. Yang ketiga ada sell and leaseback, yaitu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyediakan jasa pemeliharaan. Yang kedua, tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, diamortisasi secara penuh. Maksudnya diamortisasi itu dalam arti lessor itu menerima pembayaran lease sebesar seluruh nilai aktiva ditambah suatu tingkat hasil investasi. Yang keempat ada lease kombinasi. Lease kombinasi itu merupakan gabungan dari lease operasi dan lease keuangan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah lease keuangan. Di sini terdapat dua tahap. Yang pertama, perusahaan pemakai menentukan aktiva yang dibutuhkan. Kemudian pergi ke penjual atau pabrikasi maupun distributor dari aktiva tersebut. Nah, setelah aktiva ditemukan, maka lease kemudian melakukan negosiasi harga dan pengiriman dengan produsen aktiva. Langkah berikutnya atau tahap yang kedua yaitu perusahaan pengguna menghubungi perusahaan leasing untuk membeli aktiva tersebut ke produsen. Nah, dan pada saat itu juga perusahaan pengguna itu melakukan perjanjian untuk menyewa aktiva tersebut dari perusahaan leasing ataupun lembaga keuangan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi oleh lease. Lease itu harus menentukan bahwa leasing suatu aktiva itu lebih hemat daripada membeli aktiva dengan sumber pembiayaan dari hutang. Selanjutnya di sini ada tahapan analisis leasing. Yang pertama, suatu perusahaan itu memutuskan mendapatkan suatu aktiva tertentu. Nah, keputusan ini didasarkan pada prosedur capital budgeting biasa. Dalam analisis leasing hanya berhubungan dengan apakah mendapatkan
kegunaan aktiva dengan lease atau dengan membeli. Tetapi jika biaya modal efektif yang diperoleh dengan leasing secara substansi itu lebih rendah daripada biaya hutang, maka kemudian biaya modal yang digunakan dalam capital bootgetting itu harus dihitung kembali, dan mungkin proyek yang semula dipertimbangkan itu ditolak mungkin menjadi dapat diterima. Yang kedua, sekali perusahaan setelah memutuskan untuk memanfaatkan aktiva tersebut, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membiayainya. Nah, perusahaan yang sudah berjalan dan tidak mempunyai kelebihan uang tunai, maka modal untuk membiayai aktiva baru harus diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, dana untuk membeli aktiva tersebut dapat diperoleh dengan meminjam dengan menyediakan laba ditahan atau menjual saham baru. Di sini yang selanjutnya yaitu contoh 1. Di sini PT Maju memerlukan suatu aktiva dengan harga 1 miliar selama 2 tahun, dan perusahaan harus memilih antara leasing dan membeli aktiva tersebut dengan meminjam uang tunai dari bank. Jika aktiva tersebut dibeli dengan uang pinjaman dari bank dan bank menentukan suku bunga sebesar 10%, sehingga perusahaan itu harus membayar bunga sebesar 100 juta setiap akhir tahun, dan pengembalian pokok pinjamannya itu sebesar 1 miliar pada akhir tahun kedua. Nah, metode penyusutan menggunakan garis lurus dengan tidak ada nilai sisa. Alternatif lain, PT Maju dan melis aktiva tersebut selama 2 tahun menggunakan pembayaran lease sebesar 550 juta pada setiap akhir tahun, dengan tarif pajaknya itu sebesar 40%. Yang kedua, ada analisis leasing versus pinjaman. Yang pertama, estimasi aliran kas berkaitan dengan meminjam dan membeli aktiva tersebut, yaitu aliran kas yang berkaitan pembayaran hutang. Yang kedua, estimasi aliran kas berkaitan dengan leasing aktiva tersebut. Yang ketiga, membandingkan dua metode pembiayaan untuk menentukan metode yang mempunyai biaya lebih rendah. Nah, berikut adalah aliran kas jika meminjam dana dari bank dan membeli aktiva tersebut. Di sini ada harga aktivanya, jumlah barang, biaya bunga, pengurangan pajak dari bunga, pembayaran kembali pokok pinjaman, pengurangan pajak depresiasi, dengan total aliran kas bersih pada tahun 0, yaitu RP0, tahun 1, RP14, dan tahun 2, RP86. Nah, untuk membandingkan aliran kas biaya dari membeli dan leasing, itu kedua aliran kas itu harus diperbandingkan dengan basis nilai sekarang, sehingga nanti diperoleh nilai sekarang itu atas biaya membeli adalah Rp60,50, karena leasing mempunyai nilai sekarang dari biaya lebih rendah. Perusahaan seharusnya melakukan leasing terhadap aktiva tersebut. Di sini contoh 2. Yang pertama, PT Abadi itu berencana menggunakan angkutan berat dengan umur 10 tahun dan berharga 300 juta sudah termasuk biaya instalasi dan pengiriman, namun PT Abadi akan menggunakan angkutan tersebut hanya selama 5 tahun. Nah, PT Abadi dapat meminjam kebutuhan dana sebesar 300 juta dengan biaya sebelum pajak 10%. Nilai sisa angkutan tersebut diestimasikan sebesar 1,5 juta setelah dipakai 10 tahun, tetapi nilai sisa setelah dipakai selama 5 tahun adalah 30 juta. Dengan demikian, maka jika perusahaan membeli aktiva tersebut, berharap akan menerima 30 juta sebelum pajak ketika aktiva tersebut dijual dalam 5 tahun. Nah, PT Abadi dapat melakukan leasing aktiva tersebut selama 5 tahun dengan lease-nya itu sebesar 82,5 juta yang dapat dibayar pada setiap awal tahun. Pihak lessor akan memiliki aktiva tersebut setelah jatuh tempo leasing. Nah, kontrak lease itu menetapkan bahwa lessor harus merawat aktiva tersebut tanpa tambahan biaya. Akan tetapi, jika PT Abadi meminjam dana dan membeli, perusahaan harus mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar 15 juta setiap awal tahun, dengan tarif pajaknya adalah 40%. Di sini yang selanjutnya yaitu ada analisis net present value. Nah, tabel berikut itu menunjukkan langkah analisis net present value atau NPV dari leasing bagian yang merupakan analisis jika PT Abadi meminjam uang dan kemudian membeli aktiva tersebut. Nah, suku bunga diskonto yang digunakan adalah persen, sedangkan bagian 2 merupakan analisis atas biaya lease. Langkah berikutnya adalah membandingkan biaya bersih pemilikan dengan biaya bersih leasing. Yang selanjutnya ada analisis internal rate of return. Keputusan beli versus leasing dapat juga dianalisis menggunakan pendekatan internal rate of return. Nah, tabel 2 itu menunjukkan analisis IRR dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, baris 1 itu menunjukkan harga beli neto aktiva tersebut yang perlu dihindari jika PT Abadi melakukan leasing.
Nilai ini merupakan aliran kas masuk. Pihak lessor membayar harga ini sehingga PT Abadi menyimpan 300 juta. Kemudian dimasukkan biaya leasing setelah pajak per tahun, seperti setelah diketahui bahwa biaya leasing per tahun adalah sebesar 82,5 juta, sehingga biaya leasing setelah pajak adalah 49,5 juta. Nah, pada baris ketiga itu merupakan penghematan atas depresiasi setelah pajak yang hilang karena memilih leasing. Terus yang keempat, pemilihan leasing itu juga menyebabkan terhindarnya biaya perawatan sebesar 15 juta atau sebesar 9 juta setelah pajak per tahun. Nah, ini menyebabkan keuntungan leasing sebagai aliran kas masuk. Selanjutnya, biaya oportunitas yang hilang karena leasing selain penghematan penyusutan setelah pajak adalah nilai sisa setelah pajak sebesar 10 juta seperti baris 5. Nah, baris 6 merupakan aliran kas bersih tahunan. Yang selanjutnya adalah perhitungan analisis IRR. Dengan menggunakan aliran kas bersih pada baris 6, maka IRR dapat diperoleh pada saat NPV sama dengan 0, sehingga IRR-nya diperoleh 3,78%. IRR kemudian dibandingkan dengan biaya hutang setelah pajak yaitu sebesar 6%. Dengan demikian, PT Abadi seharusnya memanfaatkan aktiva tersebut dengan leasing daripada membelinya dengan dana pinjaman dari kreditur, karena IRR-nya sebesar 3,78% lebih kecil daripada biaya hutang setelah pajak. Yang selanjutnya adalah evaluasi oleh lessor. Lessor sebagai pihak yang menyediakan dana itu juga harus melakukan analisis terhadap proposal leasing. Analisis lessor tersebut menyangkut yang pertama, penetapan aliran kas keluar bersih yang biasanya merupakan harga aktiva yang dileasingkan dikurangi pembayaran leasing di muka. Yang kedua, penentuan aliran kas masuk periodik yang terdiri dari pembayaran leasing dikurangi pajak, pendapatan, dan setiap biaya pemeliharaan yang harus ditanggung lessor. Yang ketiga, perkiraan nilai sisa setelah pajak atas properti saat leasing berakhir. Dan yang keempat, penentuan apakah tingkat hasil atau atas leasing melebihi biaya modal lessor tersebut atau apakah NPV dari leasing lebih besar dari 0. Sebagai contoh adalah diasumsikan kenyataan sama seperti leasing PT Abadi dengan situasi berikut. Yang pertama, lessor potensial adalah salah satu individu yang mempunyai pendapatan dalam bentuk bunga dan terkena pajak T 40%. Investor tersebut dapat membeli obligasi yang memberikan kupon 9% sampai dengan jatuh tempo, sehingga hasil setelah pajak adalah 9%. 1 dikurangi 0,4 sama dengan 5,4%. Nilai sisa sebelum pajak adalah 30 juta pada akhir leasing 5 tahun, sehingga lessor tersebut berharap dapat menerima sebesar 18 juta setelah pajak dari penjualan aktiva setelah leasing berakhir. Nah, dapat disimpulkan bahwa NPV leasing dari pandangan investor itu dapat dilihat pada tabel 3. Di sini dapat dilihat bahwa leasing tersebut sebagai investasi mempunyai net present value 10,72 juta. Nah, NPV ini mengindikasikan bahwa investor tersebut seharusnya rela memberikan leasing. Nah, berikut tabel 3. Investor tersebut dapat juga menghitung IRR investasi leasing berdasarkan pada aliran kas bersih. IRR leasing adalah 7,1%. Jadi leasing tersebut memberikan hasil setelah pajak 7,1%. Hasil ini melebihi hasil setelah pajak 5,4% pada obligasi 9%. Nah, sehingga NPV-nya 5,4% dan IRR-nya sebesar 7%. Baik menggunakan metode NPV atau IRR, leasing tersebut merupakan investasi yang memuaskan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.